Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurul Hakim dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Wali Songo Semarang. Saya dari kelompok 1 ingin mengulas kembali materi yang dipaparkan oleh pemateri pada saat Mapaba Jilid 2 kemarin yang digelar oleh Rayon Dakwah yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Maret tahun 2021. Materi yang pertama yakni mengenai PMII, yang kedua mengenai MDP, yang ketiga mengenai Aswaja, keempat mengenai Islam kultural, dan yang terakhir mengenai gender. Awal mula lahirnya PMII itu tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan. Banyak sekali hambatan-hambatan dan rintangan. Hasrat mendirikan organisasi NU sudah lama bergejolak. Namun, dari pihak PBNU belum memberikan green light atau lampu hijau untuk membuat organisasi bagi pemuda NU yang belajar di perguruan tinggi. Dengan dasar karena menganggap belum adanya organisasi tersendiri untuk mewadahi anak-anak NU yang belajar di perguruan tinggi. Melihat fenomena ini, kemauan keras anak-anak muda NU tak pernah luntur dan justru semakin berkobar untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU. Di dalam PMI itu sendiri terdapat NDP. Apa sih NDP itu? NDP adalah nilai yang mendasar yang merupakan perlambangan dari nilai-nilai keislaman. Jadi, segala aktivitas baik dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat, kader PMII harus tetap berada dalam koridor-koridor yang telah terumuskan dalam NDP, agar senantiasa membawa kemaslahatan bersama. Kedudukan NDP yang pertama adalah menjadi sumber kekuatan ideal moral dari aktivitas pergerakan. NDP menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dari kebebasan berpikir, berucap, dan bertindak. NDP juga sebagai rujukan landasan dan cara berpikir pergerakan. Rumusan nilai dasar pergerakan itu ada 4 poin. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, ada hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Dan yang keempat, ada hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Seperti yang telah saya katakan di awal, PMII adalah organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa disingkat dengan Aswaja. Lalu, apa yang dimaksud Aswaja itu sendiri? Aswaja atau biasa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat dikonsepsikan yang pertama ahlun. Ahlun itu berarti pemeluk aliran atau pengikut mazhab. Yang kedua ada as-sunnah, berarti thariqat ataupun jalan. Sedangkan al-jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan ringkas. Bisa disimpulkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah semua orang ataupun kelompok yang berjalan dan selalu menetapkan ajaran sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai pijakan hukum baik masalah akidah, syariah maupun tasawuf. Sebagai manhaj al-fikr, PMII berpegang pada prinsip-prinsip tawasud yakni moderat, tawazun yakni netral, ta'adul yang berarti keseimbangan, dan juga tasamuh dalam arti toleran. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia memaknai Aswaja sebagai manhajul fikr, yakni metode berpikir yang digariskan oleh para sahabat Nabi dan juga para tabi'in yang sangat erat kaitannya dengan situasi politik dan sosial yang meliputi masyarakat muslim waktu itu. Dari manhajul fikr inilah lahir pemikiran-pemikiran keislaman baik di bidang akidah, syariah maupun akhlak atau tasawuf, yang walaupun beraneka ragam tetap berada dalam satu ruh. Dalam alur pemikiran ini, PMII merupakan salah satu representasi dari komunitas kultural umat Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama, yang memiliki kecenderungan untuk senantiasa mensinergikan ajaran agama Islam dengan budaya lokal yang mengusung tema al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang artinya menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Inilah konteks Islam kultural.
yakni konteks keislaman yang diwujudkan oleh Nusantara, dan tujuannya adalah terciptanya pola keberagaman yang sesuai dengan konteks agama Islam. Islam kultural adalah Islam pribumi yang menghargai budaya lokal, mengakulturasi budaya lokal dengan budaya Islam. Islam kultural itu sendiri bersifat progresif, yakni kemajuan zaman tidak membuat Islam menjadi tertinggal. Islam harus mengikuti perkembangan dengan tetap memperhatikan syariat-syariat Islam itu sendiri. Materi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah gender. Apa sih gender itu? Gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki maupun perempuan yang mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu yang disesuaikan dengan fisik laki-laki maupun perempuan. Definisi lain dari gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki itu kuat, rasional, perkasa. Hal tersebut mengalami perubahan baik dari waktu maupun tempat yang berbeda-beda. Lalu adakah perbedaan dari gender maupun seks itu sendiri? Gender merupakan konstruksi budaya berupa sifat dan juga tingkah laku. Sedangkan seks merupakan pemberian Tuhan yang disifatkan gender merupakan konstruksi budaya yang berupa sifat dan tingkah laku. Sedangkan seks merupakan pemberian Tuhan yang sifatnya kodrati berupa fisik dan tidak bisa dipertukarkan. Seks terbentuk dengan alami dapat dilihat sejak seorang individu lahir. Sedangkan gender dibentuk oleh sosial dan budaya. Seks tidak bisa dipertukarkan, sedangkan gender itu bisa dipertukarkan. Contoh gender adalah menyapu, mengecet, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari seks itu sendiri adalah melahirkan, membuahi anak, memiliki jakun, menstruasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bentuk dari ketidakadilan gender adalah subordinasi, marginalisasi, double burden, dan juga kekerasan. Mungkin sedikit ulasan materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Nurul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.